Tubuh polisi mengalami perubahan. Penjahat menembak ke arah temannya, dia mendorong temannya untuk menghindar. Mereka tidak terluka, tapi peluru kemana? Dia membuka genggamannya. Peluru ada di situ. Demi mengetes kemampuannya, Charles datang ke lapangan bisbol, mengatur mesin bola sampai maksimal. Dia menjadi lebih pede setelah menangkap bolanya. Dia menyuruh temannya menembaknya. Temannya tidak berani, tapi dia kehilangan kendali, peluru kembali ditangkap Charles. Sepertinya dia punya kemampuan baja. Temannya menyuruhnya lompat dari gedung, mana tahu bisa terbang. Charles beneran melompat turun. Meskipun tidak bisa terbang, tapi dia bisa melompat tinggi. Kemudian mendarat dengan aman. Lebih hebat daripada Iron Man. Kantor polisi mendapat laporan ada penculikan di bank. Charles segera pergi menangkapnya. Dia mendarat dari langit. Pencuri menginjak gas bermaksud menabraknya. Charles sangat pede dan bersiap menahan mobil itu. Tapi dia gagal. Charles menyuruh temannya menabraknya untuk melatih kekuatannya. Tapi selalu gagal. Tidak lama kantor polisi kembali mendapat laporan ada penculikan di bank. Pencuri juga menculik teman Charles sebagai sandera. Charles kembali mengejar pencurinya. Kali ini gagal lagi menahan mobilnya. Tapi saat pencuri menginjak gas, mobil tidak bergerak. Charles menarik badan mobil pencuri, mengangkatnya dan membalikkan mobil. Temannya berhasil diselamatkan. Pengalaman ini membuat Charles merasa sangat pede. Dia kembali memakai cara yang sama untuk menangkap pencuri, tapi pencuri itu bersekongkol, menembaknya saat Charles tidak waspada. Darah mengalir keluar. Pencuri kabur. Charles meminta tolong pada temannya kemudian pingsan. Saat terbangun, dia terbaring di rumahnya. Ternyata kedalaman tembakan hanya 6 mm, hanya melukai kulit. Charles semakin takut bagaimana cara menjelaskan pada istrinya. Dia tidak tahu bahwa istrinya juga memiliki kekuatan. Kecepatannya melebihi semua kendaraan. Waktu seperti berhenti. Spion mobil pecah hanya terkena tali bajunya. Saat Fanny sadar keanehan dan dia berhenti di jalanan ramai. Dia bingung. Fanny di kantor tadi. Karena buru-buru, dia berlari. Dia bilang kepada sahabatnya, tapi sahabatnya mengira dia bercanda. You know that superhero thing you need to keep your cute sensitive? Okay, right. Yeah, she's my favorite X-Men. Sahabatnya mengetes kecepatan Fanny. Lingkaran pertama 602 km per jam, lingkaran kedua 718 km per jam. Kecepatannya semakin meningkat sampai bayangannya menghilang. Hidup lebih mudah dengan bantuan kekuatan. Dari kantor ke sekolah membantu tugas anaknya. Kemudian mengerjakan pekerjaan rumah dalam hitungan menit. Dia bebas memakan makanan berkalori tinggi karena aktivitas fisik yang cepat. Tidak khawatir akan gemuk. Fanny seperti biasa pergi ke kantor dengan kekuatannya. Hampir menabrak orang karena melihat handphonenya. Fanny terlempar keluar ratusan meter, semua luka di tubuh. Tapi saat Charles mengobatinya, luka di tubuhnya perlahan sembuh. Sepertinya kekuatannya tidak hanya satu, mereka sedikit panik. Sebelumnya mereka mengalami kecelakaan pesawat, mereka tidak terluka. Tapi setelah itu tubuh mereka mengalami perubahan. Charles menjadi sangat kuat dan melompat jauh. Sila anak mereka punya kekuatan telepati, hanya anak pria yang normal. Demi keamanan, mereka memutuskan menyembunyikan fakta kekuatan mereka. Esoknya tempat Fanny kerja ada tes pemeriksaan darah. Fanny memutuskan mengganti sampel darahnya setelah selesai tes. Sahabatnya menahan penjaga. Kemudian Fanny masuk mengambil kartu akses, kemudian membuka pintu, dan masuk ke dalam berhasil menukar sampel darahnya. Kekuatan anak pria perlahan muncul. Soal di papan otomatis menunjukkan jawaban. Jimmy sangat senang menulis jawabannya di kertas ujian. Tapi dia ditahan oleh guru sesudah ujian. Karena nilai dia tertinggi, guru memastikan dia menyontek. I started with the quadratic equation, decided to polish the roots with the Newton Raphson. So much more elegant, don't you think? Kekuatannya tidak hanya segitu. Semua kesulitan di hadapannya langsung ada caranya. Pengunjung supermarket ditimpa oleh tumpukan barang. Dia langsung mendapat penyelesaiannya. Okay, pull that straight out and don't let it touch anything. Ayahnya melakukannya, semua barang jatuh. Pengunjung aman terselamatkan. Bahasa asing ini dapat segera diketahui olehnya. Mengingat semua kosakata, dia menghitung lemparan bola dan kecepatan temannya dalam lomba rugby. Berhasil menyelesaikan lemparan akurat membuat temannya terpukau. Tapi guru tidak percaya pada Jimmy. Tidak peduli seberapa keras Charles menjelaskan.
Guru itu tetap tidak mau dengar. Tidak lama guru itu kecelakaan. Dada guru tertusuk oleh pipa baja. Dokter tidak berani mengambil resiko, karena jarak pipa dan jantung sangat dekat. Jimmy merasa bersalah dan meminta maaf pada gurunya. Tiba-tiba muncul struktur hati gurunya. Dia mendapat ide yang sangat berani, yaitu mengoperasi sendiri. Jimmy mempelajari banyak buku kedokteran, tidak lama langsung menguasai semua pengetahuan teori. Tapi ada kesulitan dalam operasi ini, harus menjahit luka dalam beberapa detik setelah operasi. Dia kepikiran dengan ibunya. Fanny dapat lari 1 km dalam 1 detik. Ibunya setuju membantunya. Mereka menjalankan operasinya. Charles menjaga di luar. Operasi berjalan lancar. Tiba-tiba kedatangan seorang dokter. Dia merasa aneh dan masuk ke ruang operasi. Operasi sudah selesai. Guru berhasil diselamatkan. Mereka juga sadar memiliki kekuatan akan dianggap aneh, tapi juga dapat menolong orang. Jika kalian menyukainya, jangan lupa follow, like, and share ya. Makasih.